Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Yayasan, Ibu Fitri. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Sutrisno beserta jajarannya, Bu Ani, Bu Linda. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan UAP serta Ibu Kaprodi dan dosen-dosen di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Yayasan, Bapak Ibu Yayasan, kemudian Bapak Zulkifli yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Ya Pak, mudah-mudahan apa materi yang nanti disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya menyampaikan sedikit tentang luaran Tridharma Perguruan Tinggi. Ini adalah dasar kebijakan luaran Tridharma Perguruan Tinggi yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Rektor. Ada SDGs ya. Jadi untuk SDGs, kemudian ada Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, kemudian ada juga Dikti Saintek berdampak. Ini nanti akan wajib diinsertkan ke dalam roadmap penelitian, baik itu penelitian individu ya maupun Universitas Aisyah Pringsewu. Begitu, nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut mengenai penyusunan roadmap, bagaimana menginsertkan terkait SDGs, Asta Cita dan Dikti Saintek berdampak. Nah, kemudian ada juga untuk kebijakan internal perguruan tinggi, ada Renstra dan Renstra Penelitian dan PKM. Untuk Renstra Penelitian dan PKM yang ada saat ini merupakan turunan dari Renstra Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, di sini kami belum berhasil untuk mengumpulkan terkait Renstra Penelitian dan Pengabdian dari masing-masing prodi. Nah, untuk itu nanti kita akan rapat koordinasi kembali dengan prodi bagaimana untuk menyusun target capaian terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat termasuk dengan luarannya. Jadi masing-masing prodi itu berapa targetnya, dan ini tentunya harus disesuaikan dengan borang akreditasi. Kemudian kebijakan penghargaan dan penilaian kinerja dosen. Nah, ini udah ada ya, untuk terkait ini, untuk kebijakan ini belum ada dan mudah-mudahan akan disusun ya, sehingga jelas untuk kebijakan bagaimana penghargaan dan penilaian kinerja dosen. Nah, ini adalah luaran dari bidang pendidikan dan pengajaran. Namun di sini yang saya garis bawahi terkait hubungannya dengan penelitian dan PKM. Nah, di bahan ajar ini harus mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Jadi Bapak Ibu melakukan penelitian dan pengabdian apa, luarannya apa, ini harus dimasukkan ke dalam bisa itu modul, bahan ajar atau e-modulnya. Nah, ini berkaitan dengan borang akreditasi yang akan dinilai oleh asesor. Kemudian ada RPS berbasis OBE. Nah, di RPS ini juga Bapak Ibu di bagian referensinya, Bapak Ibu harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Nah, jika
itu berbentuknya luaran, maka dimasukkan luarannya. Kemudian apabila ternyata belum sampai dengan luaran, Bapak Ibu boleh memasukkan laporannya. Jadi sebagai referensinya, masukkan laporan hasil penelitian dan hasil PKM-nya. Kemudian ada media pembelajaran, ini harapannya bisa sih dimasukkan ke dalam pelangi ya. Kemudian inovasi metode pembelajaran HKI dari bahan ajar. Indikatornya digunakan dalam pembelajaran terunggah di pelangi memiliki ISBN atau HKI jika buku. Nah kemudian luaran Tridharma bidang penelitian. Ada artikel jurnal bereputasi nasional, internasional, kemudian ada proceeding, seminar, buku referensi, HKI, paten, hak cipta, produk inovasi, policy brief. Nah, luaran penelitian ini nantinya masing-masing program studi memiliki target capaiannya. Jadi Bapak Ibu Kaprodi bisa memantau dosen A, B, C, bagaimana apakah target capaiannya terkait dengan luaran tercapai pada semester ini. Begitu. Kemudian targetnya kesesuaian dengan roadmap penelitian. Nah kita setiap semester akan menilai atau memonitoring dan mengevaluasi apakah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap. Nah jadi di awal perencanaan penelitian dan PKM, jadi saat mengajukan usulan ya baik itu hibah internal, hibah eksternal atau mandiri sekalipun, itu di awal harus dievaluasi kesesuaian dengan roadmap penelitian. Siapa yang mengevaluasi? Yang mengevaluasi adalah prodi di awal. Di awal adalah prodi. Apakah sesuai dengan roadmap? Nah, kemudian setelah dari prodi maka ini baru diajukan kalau hibah internal maka diajukan ke LPPM gitu. Sehingga nanti pada saat monitoring dan evaluasi hasilnya semua sesuai dengan roadmap. Kemudian ada kolaborasi internal, eksternal dan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini harus dilibatkan ya Bapak Ibu ke dalam penelitian kita. Karena ini juga masuk ke dalam borang akreditasi dan harus jelas, jangan hanya namanya. Jadi jangan hanya namanya yang tercantum di laporan, tapi mahasiswa ini benar-benar dilibatkan dan ada kerjanya apa gitu di bagian proposal atau laporan. Kemudian kolaborasi eksternal ini baik itu perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk yang luar negeri ini yang masih sedikit ya Bapak dan Ibu, harapannya mungkin bagian kerjasama ini sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Nah, ini bisa digunakan gitu. Jadi untuk capaian IKU kemudian akreditasi ya, itu bisa kita meraih nilai maksimal dengan adanya kerjasama ini. Kemudian kolaborasi yang internal ya sesama kita bisa lintas prodi ya, terutama ini untuk pengabdian gitu. Pengabdian ini harapannya sih bisa lintas prodi. Untuk luaran bidang pengabdian masyarakat, ini ada artikel jurnal PKM, kemudian ada laporan kegiatan PKM, ada modul atau panduan untuk masyarakat. Nah ini yang sepertinya masih kurang ya Bapak dan Ibu. Adanya modul atau panduan untuk masyarakat ini dinilai pada saat akreditasi. Jadi modul ini nantinya juga akan dilakukan pengayaan pembelajaran untuk mahasiswa, begitu. Jadi tidak hanya dilakukan
dilakukan di masyarakat, diberikan kepada masyarakat, tapi diintegrasikan juga ke dalam pembelajaran di mata kuliah. Kemudian ada produk tepat guna. Produk tepat guna ini yang diberikan ke mitra begitu. Nah, produk ini jika memang inovasi dari dosen dan mahasiswa, maka ini di HKI-kan. Kemudian ada video atau media diseminasi, ada video pelaksanaan PKM dari mulai analisis situasi dengan mitra, kemudian rapat, kemudian pelaksanaan pengabdiannya, kemudian pemberian produk tepat guna kepada mitra sampai dengan evaluasi itu divideokan. Kemudian HKI hasil PKM dari produk ini. Untuk prinsip PKM jelas ya, ini berdampak berbasis kebutuhan masyarakat, dan harapannya PKM ini merupakan hasil penelitian dari dosen. Ya, bisa dosen memang ketua pengusulnya atau dari anggotanya, sehingga memang benar-benar ada hasil penelitian. Penelitian ini diterapkan kepada masyarakat. Nah, untuk ini masuk ke dalam penilaian akreditasi ya Bapak dan Ibu. Jadi hasil penelitian yang diterapkan kepada masyarakat, yaitu ya PKM ini. Nah, kemarin saat akreditasi institusi, ini hal yang masih kurang untuk internasional. Jadi penelitian kita yang diterapkan di internasional, di luar negeri berarti. Nah, ini masih benar-benar kemarin 0 kalau nggak salah ya nilainya, karena belum ada. Nah, harapannya Bapak dan Ibu nanti hasil penelitiannya tidak hanya berdampak pada regional, tapi bisa ke nasional maupun internasional. Kemudian berkelanjutan, jadi hasil PKM itu sebenarnya ya tidak sampai di situ saja, harapannya bisa berlanjut gitu. Kita bisa hasil-hasil penelitian kita itu kan memang harusnya sesuai dengan roadmap, jadi berjenjang ya Bapak dan Ibu, dari dasar kemudian keterapan sampai ke pengembangan, jadi ada hilirisasi. Nah, proses-proses penelitian itu nantinya diterapkan sebagai pengabdian masyarakat di masyarakat. Nah, ini berkelanjutan, berdampak nyata tentunya, memang berdampak, jadi tidak hanya pengabdian saja, tapi benar-benar berdampak, ada hasil evaluasinya begitu. Sehingga sebelum kita menyusun usulan pengabdian masyarakat, kita harus mengetahui apa sih yang akan dievaluasi dari pengabdian ini gitu. Kita siapkan evaluasinya apa sehingga terukur apakah pengabdian ini berdampak atau tidak. Disitulah kita bisa melihatnya, bisa terukur. Kemudian keterkaitan luaran dengan IKU. Nah, IKU 3 dosen berkegiatan di luar kampus, IKU 5 hasil kerja dosen digunakan masyarakat, IKU 6 kerjasama dan kolaborasi. Mekanisme pelaporan dan evaluasi. Sistem pelaporan. Nah, jadi kita kan memang ada penilaian IKU ya. Jadi setiap tahun itu kan ada nominasi IKU. Nah, penelitian dan pengabdian masyarakat ini dinilai dari Sister dan Sinta. Jadi Bapak Ibu kalau penelitian apapun itu untuk menaikkan IKU-nya ini ya kalau bisa sih semuanya masukkan ke Sister supaya IKU kita untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu bisa bagus gitu, bisa maksimal. Begitu juga dengan Sinta. Bukti luaran ini nanti diunggah di Neliti UAP. Kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi kita ada monitoring dan evaluasi. Monitoring yang sudah kita lakukan selama ini adalah proses penelitian dan pengabdian masyarakat. Di sana ada penilaian luarannya ya untuk masing-masing dosen. Tapi untuk penilaian kinerja dari prodinya itu kita belum maksimal gitu. Nah, sehingga semester ini harapannya nanti kita bisa monitoring luarannya per semester gitu. Kemudian ada penilaian kinerja penelitian dan PKM tahunan, dan ini nanti ada pembinaan, misalnya nih si dosennya
tidak pernah penelitian atau pengabdiannya gitu-gitu aja gitu, nanti harapannya kita akan ada pembinaan. Strategi pencapaian luaran. Nah, penyusunan roadmap pribadi dosen. Penyusunan roadmap ini wajib dilakukan oleh dosen. Tidak hanya proses penelitiannya saja, tidak hanya penelitian dasar, terapan, kemudian pengembangan, tapi harus ada target dari luarannya apa. Dan ini harus berkaitan dengan Renstra Prodi, ya, juga tentunya terhubung dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat institusi. Kolaborasi lintas prodi dan lembaga, kemudian ada pelibatan mahasiswa dan pemanfaatan hibah internal dan eksternal. Ya alhamdulillah kemarin untuk hibah eksternal yang reguler di BIMA, yaitu alhamdulillah ada 64 dosen yang mengajukan sebagai ketua. Itu untuk penelitian. Kemudian ada 17 untuk pengabdian masyarakat. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa lolos semua, ya, sehingga meningkatkan IQ juga ya, dan meningkatkan motivasi dosen untuk terus melakukan pengembangan dari penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya yang disampaikan oleh Ibu Hikmah. Selanjutnya yaitu sosialisasi sistem neliti UAP yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Zulkifli. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Aisyah Lampung, Ibu Dr. Sukarni. Terima kasih Bu sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Ibu Sekretaris Yayasan Aisyah Lampung. Terima kasih Bu sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Pak Rektor Dr. Sutrisno yang kemarin habis kencan sama Menteri ya. Ya, mudah-mudahan apa yang di MOU kan bisa diimplementasikan. Terima kasih Pak Rektor untuk hadirannya. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, kemudian Dekan, Kaprodi, dan tentunya kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Ibu Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan kita, BPPM kita, Ibu Hikmah, segera sehat dan pulih. Amin. Ya. Dan sekali lagi kalau untuk luaran Tridharma ini adalah tugas yang sangat luar biasa, butuh energi, dan untuk mengumpulkan dosen yang ada di depan ini ya cukup luar biasa, tenaga yang luar biasa Bapak sekalian. Tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, dan mudah-mudahan acara yang kita akan jalankan hari ini berjalan dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan pada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa hadir di forum yang luar biasa ini. Kemudian kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Ibu Fitri tadi bilang bahwa bagaimana luaran kita ini bisa berdampak, ya tentu saja itu hal yang harus kita penuhi Bapak sekalian.
Tapi kalau saya sendiri sampai hari ini masih mengejar kuantitas Bapak sekalian. Ya, bagaimana Scopus saya bisa banyak, bagaimana luaran saya bisa banyak. Mungkin kalau dampaknya itu belum terlalu masif. Ya, baru sempat sampai ke Aceh, kemudian ke Papua, tapi belum ke luar negeri. Nah, mungkin target berikutnya adalah bisa berdampak sampai luar negeri. Baik, saya waktu itu kita pernah didatengin oleh Prof. Deris ya Bapak sekalian. Jadi ini mungkin saya ingin mengingatkan kembali. Jadi kalau secara teorinya, secara tadi regulasi kebijakan yang sudah disampaikan oleh Ibu Hikmah, mungkin kita lebih kepada level implementasinya sekarang. Jadi kalau misalnya kita teorinya sudah paham semua lah Bapak sekalian ya. Jadi bagaimana kalau dulu sempat kita merdeka, setelah kita merdeka sekarang ya bagaimana karya-karya kita berdampak, kan gitu ya Bapak sekalian. Itu semua kita udah tahu lah gitu ya. Cuman kalau misalnya Ustadz Amir ini pasti pendekatan itu udah tahu. Kalau misalnya meninggalkan sholat itu dosa ya, tapi kadang-kadang setannya banyak ya akhirnya kadang-kadang nggak sholat seperti itu. Ya seperti itu Ustadz Amir ya. Ya. Jadi mungkin dalam kegiatan Tridharma ini tetap yang dibutuhkan adalah keimanan dalam Tridharma ya sebenarnya, bukan keimanan menyamakan ke Allah, enggak ya. Maksud saya adalah bagaimana yang kita sampaikan tadi adalah mendokumentasikan luaran-luaran ini dineliti UAP, kemudian di Simpek kemarin gitu kan, kemudian di Pelangi. Mungkin tidak semasif kalau misalnya berdampak kalau kita mengisi di sister. Nah kalau kita ngisi sister itu kan akan berdampak kepada apa? JJA kita nanti otomatis, kemudian serdos. Nah tapi badan penyelenggara dan pimpinan di UAP ini tentu juga punya hak untuk mengetahui luaran-luaran Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak kenapa enggak narik saja dari sister gitu kan. Nah ini mungkin kalau kita lihat dari arsitektur yang sekarang kita jalanin Bapak sekalian, kenapa enggak narik sister gitu loh. Nah kenapa kok ini input lagi kan gitu. Ya kan? Ya sebenarnya secara teknis itu saya bisa melakukan itu. Cuman masalahnya adalah server sister PDDikti itu kan apinya kan nggak dikasih sama kita. Nah saya membuktikan untuk virtual account BSI kemarin. Nah karena mereka ngasih api kan saya bisa ngonekin sama server di UAP kan gitu loh. Nah jadi ini tugas memang ya dosen itu di Indonesia mungkin istilahnya memang salah satu tugasnya administratif gitu. Makanya tak doakan nanti di sini di ruangan sini paling minimal itu lektor kepala lah. Ya, Asosiat Prof. Dr. Tri Adi Nugroho, Eskom, MPHD ya. Apa itu Pak? Tadinya orang komputer kan pindah kan gitu loh. Nah gitu. Nah, panjang itu. Jadi nanti Bu Ikna, termasuk Ibu nanti semuanya Asosiat Prof. Subhanallah kan. Gitu Mas sekalian. Nah ini adalah salah satu acara kita dalam menuju ke sana Mas sekalian. Nah kita nggak tahu nanti sister neliti UAP ini akan kemana. Nah kita nggak usah berpikir apakah ini nanti akan berimpact kepada pendapatan kita atau apa. Kalau menurut saya kita jauh-jauhkan dulu pemikiran itu. Tapi yang penting adalah bagaimana dokumentasi ini tidak kececer. Gitu ya Mas sekalian. Sehingga nanti nggak ada teriak-teriak tuh. Kita mau minta data penelitian yang first author, ya udah nggak ada lagi. Kita ayo sama-sama seperti itu sekalian. Ini yang perlu kita sampaikan sehingga saya ingin menyampaikan slide kita adalah ini Bapak sekalian. Saya langsung saja nembak slide yang ini. Nah ini kan tujuan kita Bapak sekalian. Ya mudah-mudahan Allah ini mudahkan ini untuk menuju ini. Nah ini adalah slide yang istilahnya bisa kita pakai Bapak sekalian, roadmap menuju guru besar. Ya, jadi nggak ada alasan memang kita nggak neliti ya. Ya, ada istilah asisten ahli, serdos, kemudian dokter. Kita belajar aja dari sekarang. Kalau selama kemarin kan kalau kita nulis Scopus WOS kan nggak ada duit ya. Tapi subhanallah ya kemarin ada 2 tuh hibah sampai saya juga nggak ikut tuh Bu Linda.
Padahal ada satu paper saya kan nyelip gitu loh. Padahal kan yang penting saat minta 10 juta tuh. Tepuk tangan dulu lah yang dapat kemarin lah. Ya kan? Ya. Jadi nggak usah khawatir ternyata. Nulis Bapak sekalian. Jadi kalau kemarin itu ghibah hiyah 100%, sekarang diturunin. Nulis hiyah itu 90%, ghibah hiyahnya 10% saja. Iya enggak sih? Nah gitu loh. Jadi insya Allah nih Bapak sekalian, ini yang saya pegang selama ini, kita menuju, ternyata menulis kuncinya. Selalu saya ketemu dengan Prof itu, Pak Jul nulis. Gitu. Terakhir Prof, ya mungkin salah satu panutan kita, salah satu ya itu Prof Ishak Iskandar ini. Jadi beliau itu kan, saya pernah ngelihat apa ya kemarin tuh ya, dia nunjukin Pak Jul, jadi dia nunjukin file Excel Pak sekalian. Jadi pendapatan dia dari sisi penelitian, setahun itu kalau nggak salah 2 miliar. Nah hibahnya dari mana? Ternyata kan memang dia kan dosen negeri ya. Jadi hibah iya, terus dapat internal dari Unsri iya. Tepuk tangan yang gemuruh, mudah-mudahan di UAP nanti ada kucuran dana hibah dari yayasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Zulkifli. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan bimbingan teknis peneliti UAP, sekaligus nanti akan didampingi oleh dosen-dosen FTI ya Pak ya. Oke, silakan yang bertugas kami persilahkan. Ya baik, kita langsung masuk ya Bapak sekalian. Kita coba ketik neliti UAP ya, sudah saya share di grup UAP ya. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu aplikasi yang akan digunakan oleh kita untuk khusus penelitian. Jadi dokumentasi penelitian itu nanti ke sini. Kemudian nanti kita klik login, setelah itu kita klik masukkan username sama password ya Bapak sekalian ya. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Informasi hibah Bapak sekalian, untuk yang hibah internal ini terakhir itu 2024-2025 ganjil. Ini dengar-dengar kabar 2025-2026 genap akan dibuka katanya nih. Ya Bu Sekarni, Bu Fitri. Tepuk tangan dulu Bu Sekarni, Bu Fitri. Ya, jadi di dashboard penelitian ini nanti akan muncul seperti ini Bu. Jadi kalau misalnya ada tutup gitu. Nanti kalau ada buka lagi nanti ada bukaan. Baru nanti kami bisa pengajuan ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita masuk ya walaupun belum sempurna kayak Bima ya, mirip-mirip lah gitu. Nah kemudian di sini juga neliti UAP. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian sebagai reviewer itu nanti ada dashboard di sini. Jadi nanti Bu Hikmah itu ada disposisi reviewer gitu ya. Nah kemudian nanti Bapak sekalian ini sebenarnya ada tabungan dokumentasi untuk JJA, cuman ini sudah cukup ada Sikito lah. Jadi ini nggak perlu kita menggunakan. Tapi kalau mau Bapak Ibu sekalian gunakan ya silakan, gitu kan. Tapi kan kalau sekarang kan Sikitonya udah ada. Kalau saya untuk pengajuan lektor kepala, insya Allah eligible-nya kan bulan 5 2026. Tapi saya sudah nginput dari sekarang. Jadi biar nggak cecer Bapak sekalian. Nah kemudian kerjaan kita nanti di sini Bapak sekalian, kerja BKD. Nah di situ ada luaran penelitian, kemudian PKM, buku, haki. Ini baru 4 ini Bu Hikmah. Nanti mungkin kita akan kembangin. Tadi kan ada teori-teorinya ya Bu, apa kebijakan misalnya luaran terkait dengan RPS macam-macam itu kan ada di Pelangi dan seterusnya. Nanti saya konekin. Nah setelah itu Bapak sekalian, nanti kita klik kalau misalnya luaran penelitian. Pak, saya nggak tahu data-data saya. Nah berarti kita pusat sumber data penelitian Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya tahu di mana Bapak sekalian? Kita ceknya di mana? Google Scholar saja gitu. Jadi kalau di Sinta itu kan Bapak harus buka login dulu tapi terserah saja gitu. Nah, Google Scholar. Nah, setelah itu nanti kan Bapak kan Ibu masuk email yang sudah Bapak daftarkan ya di Scholarnya ya. Nah, sekarang karena ini kan penilaian kita nanti kan 3 tahun terakhir ya. Jadi Bapak Ibu sekalian klik aja tahun nih.
Nah, tahun sini. Nah, nanti input aja yang 2025 sampai 2023 lah hari ini gitu. Jadi nanti terakhir kalkulasinya mana yang paling tinggi, nanti ada uang pulsa Bu Sukarni. Ya, nanti saya minta ini ganti Bu Sukarni nanti. Oh. Jadi nanti ada yang penelitian tertinggi, PKM tertinggi, buku tertinggi sama haki tertinggi. Makanya saya share semalam, mudah-mudahan udah ada input kan gitu. Nah, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, nanti ngambil dari sini. Nah, yang tahu apakah ini penelitian dan PKM kan ibu bapak sendiri, ya kan? Nah, Pak, data kalau buku sama ininya di mana? Ya tinggal buka saja Sinta, ya kan? Nah, Sintanya kan tinggal buka. Nah, setelah itu bapak nanti tambah di sini, ya kan? Nah, ini kan Google Scholar ya. Misalnya mana yang belum masuk, misalnya. Nah, saya klik ini analisis perbandingan bla bla bla. Oh, ini penelitian. Nah, tinggal saya copy Bapak sekalian, blok kan. Enggak usah diketik satu-satu. Ya kan, copy saja maksudnya. Ya tetap di sini sih gitu kan, tempel gitu kan. Nah, tinggal pilih sumber dananya dari mana. Kalau dari hibah kemarin ya sudah uap. Nah, tapi kalau subhanallah kita misalnya mandiri, ya sudah mandiri, ya kan, tahun. Nah, kan bapak ibu sendiri yang tahu di sini tahun akademiknya berapa, 2024 kan, tinggal bapak klik nih kan, klik nih kalau misalnya lupa lo ya, klik, ya kan muncul seperti ini, tak klik lagi, ya kan, nah kan proceeding. Nah ini nanti kan PDF-nya kan di sini Pak. Nah, ya kan ketahuan tuh. Berarti kan April 2024. Berarti ini kemungkinan 2023, 2024 genap. Ya ibu yang tahu dong, ya kan? Ya enggak mungkin saya ngejawab semua. 23, 24. Semester berapa? Genap. Tingkat apa itu? Nasional kan? Tadi kan nasional kan? Ya kalau lainnya nih yang ini regional macam-macam lah ya. Ya ini tak siapin Bu, udah pengalaman Bu. Kadang-kadang BIMTEK itu nanya kalau nggak ada yang mana Mas? Nah lainnya lah gitu. Nah setelah itu indeksnya apa Bu? Sinta atau apa gitu. Misalnya Sinta. Kalau indeks luaran ini ya bisa lainnya. Ya. Cuman kan yang kita bahas ini kan 3 ya sering ya, Sinta, ada teorinya loh ya, nah ini ada teorinya loh, ada teorinya. Jadi ada 3 tuh Bu, Sinta, WOS sama Scopus itu. Nah kita lanjutin dulu Bu ya. Nah Sintanya Sinta berapa? Kalau 1 ya ketik 1, ya kalau 2 ya ketik 2. Nah ini kayaknya Sinta 5 misalnya. Ada citasinya enggak Bu? Waduh, lihat dari mana citasinya? Udah Google Scholar kan di samping tuh. Kosong, berarti saya isi berapa Bapak sekalian? 0 saja gitu. Status penulis, first author atau orang kedua atau orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Maaf ya Bu ya, ini di UAP nih ada yang sampai 18 orang loh autornya. Jadi lebih banyak penulis daripada daftar pustaka. Serius Bu, tapi nggak perlu saya share di grup ya. Ya iya kok nemen amat gitu loh. Penelitiannya kok saya cek, saya hitung kok banyak autor daripada daftar daftar isi. Subhanallah. Iya mungkin lah Bu ya, kita suzon saja. Nah kemarin kata-kata teman-teman saya PKM, bukan PKM, penelitian. Kalau PKM oke lah ya, PKM kan lebih banyak terlibat kan lebih inilah ya gitu. Ternyata penelitian gitu. Nah ini kebetulan saya member autor, taunya dari mana? Lah sini. Nah kan penulis pertama kan Pak Panji, saya kan kedua. Nah terus ketiga ini nanti Bu Nopi pilih yang mana? First author atau member? Member. Tahun berapa? 2024. Loh tahunnya dari mana? Lah sini udah jelas. Tuh, mana tadi?
Ya itulah ya nih tuh. Ya. Nah, setelah itu luarannya, linknya penting nih. Si Kito banyak yang reject kemarin gara-gara salah copy link. Ya, pengajuan kemarin. Nah, linknya tinggal copy ini nih, blok, teng, copy, salin, das. Ya toh? Copy paste. Nah, gitu. Setelah itu saya klik berapa? Simpan. Langsung keluar tuh nilainya 6. Iya. Ini dari mana? Dari Sinta. Tuh, ada poinnya, Bu. Scopus artikel single author Ibu Sukarni misalnya. 40 single author, Bu. Ibu enggak mau ngajak teman-teman nih. Sombong benar. Ternyata kalau orang sombong baik juga ternyata kan. Poinnya tinggi tuh. Gitu. Ya. Oh, ini Ibu enggak perlu mikir, udah otomatis. Oh, untuk keilmuan, knowledge. Oh ya, oke. Nah, Ibu nih nggak mau nih main-main di Scopus. Maunya kayak orang luar negeri. WOS. Wah, WOS single author 40 juga, Bu. 40. Sinta 1 single author 25. Oh. Iya. Makanya saya juga mikir ini gimana orang-orang UAP nih bisa single author banyak. Tapi ada juga masalah rasio ya, apa kewajaran ya. Misalnya saya meneliti tentang diabetes, saya nggak ngajak dokter, nggak ngajak orang kesehatan, kayaknya sih nggak masuk akal ya, misalnya seperti itu. Ya masuk juga sih akal, cuman kayaknya sih kurang. Nah setelah itu Bu, ya, ya, siap. Nah, selanjutnya Ibu, ini kan sebelum masuk ini 248 kan Bu ya? Harusnya tambah 6 kan jadi berapa skor saya? Tambah 6 kan? Berarti sekitar 256. Kau belum muncul, kira-kira dari tombol ini klik mana? Ini, kalkulasi skor. Coba saya klik. Nah, kalau nggak jalan saya pulang ini, nggak bener nih aplikasi ini, ya gitu. Ya, iya gitu. Ini nggak nunggu dulu izin sama Bu Hikmah ini. Kalau Sinta kan harus izin dulu kepala ya ininya kan. Tapi nanti gitu. Yang penting sekarang input aja dulu Bu ya. Minta tolong ini Bu ya. Jadi kami ini dosen UAP minta input aja dulu. Jadi belum kami kemarin tak tutup Bu, yang upload proposal, laporan, ya nanti dulu ya Bu itu ya. Jadi yang penting masuk aja dulu gitu. Jadi nanti yang untuk proposal macam-macam nanti pas akreditasi prodi aja nanti. Ya, oke ya. Nah setelah itu Bapak sekalian, sama seperti PKM, terus inputnya Haki itu sama. Cuman kalau Haki nanti ada tambahannya Bu. Ada nomor publikasinya. Ya kan kalau Haki kan ada nomor permohonan, ada nomor publikasi kan. Udah masukin situ. Udah gitu aja. Nah, kalau link, nah ini kadang-kadang kan kita agak susah tuh nyari ini ya sekalian. Nyari Hakimu di mana? Nah, ini udah tak klik Bu Ani, Bu Sukarni. Setelah itu klik ini, nah DJIP ini nanti ceknya Bu. Tinggal copy judulnya Bu. Nah misalnya gini Haki, nah pokoknya nanti cari aja sini ya Bu ya, search aja, copy aja judul Ibu nantinya, nah nanti akan muncul di sini. Nah ini adalah alamat untuk ngecek, memastikan apakah, nih jujur nih Bapak sekalian ya, karena saya kan kepingin naikin Sinta terus tuh, ya karena ada kepentingan untuk hibah kemarin, yang luaran model, ya kan itu kan harus ada sekitar berapa, 600 berapa gitu ya, saya lupa ya. Akhirnya saya nyari di sini, siapa tahu ada yang berbaik hati masukin nama saya. Ya siapa tahu loh ya, kita belak-belan aja ini. Ternyata saya nemu 4 Haki dari LDK 2, belum saya input. Sayang kan, lumayan 1 Haki 10 Bu. Kali 4, 40.
Ah gitu Bu. Jadi kita ini kayak kececer, siapa tahu loh gitu Bu ya. Sayang, gitu kan. Nah setelah itu sekalian, setelah Ibu input semua, nanti tinggal klik query kinerja. Tuh. Jadi Bu Sukarni saat ini skor penelitian saya segini. Skor PKM saya 40, skor buku saya segini sini. Gitu. Kelihatin dashboard Ibu. Ya karena belum input. Ya. Tepuk tangan untuk Bu Sukarni. Berarti respon. Nah, ya. Setelah itu Bapak sekalian, ini klik, ini untuk ngecek data-data kita yang udah kita input. Kan kalau klik di sini kan harus cek satu-satu ya. Nah, udah tinggal klik sini. Tuh. Nah, ya kan? Dan muncul Bu. Nah, ini saya penelitian saya. Ya kan? Terus apalagi PKM. Terus apalagi? Ya kan penelitian PKM dan buku 1 haki 1 gitu. Nah, setelah itu nanti Bu Hikmah bisa ngontrol beliau tuh. Nah, Bu Hikmah nanti nggak perlu teriak-teriak lagi Bu Hikmah. Nah, woro-woro istilahnya. Ya. Nah, setelah itu nanti LPPM ya. Nah, beliau udah saya kasih kemarin. Nah, ini kenapa Bapak sekalian dikasih kayak gini? Ya, lumayan Pak, Ibu penyerangannya ke kita alhamdulillah sekarang. Nah, ini kita klik deng. Nah, jadi inilah yang nanti yang akan di-share di grup WhatsApp. Ini adalah nama-nama yang bisa belum input atau sudah input tapi lupa kalkulasi. Nah, coba kita cek. Safety. Nah, safety. Wih, udah ada 22 lumayan. Tepuk tangan. Dita, udah ada 54. Saya pingin lihat ya yang udah kalkulasi saat ini. Ya udah, saya tinggal klik ini Bapak sekalian. Skor peneliti paling tinggi siapa? Saya nggak hitung ya Bapak sekalian ya. Teng. Nah, tuh. Woi, dokter. Saya Fitriana, Nur Aminuddin, Panji. Fauzan, mana Pak Fauzan? Wih, akuntansi. Pak Feli, tepuk tangan dulu. Ya, yang enggak gitu lah Bu narasinya. Ya, seperti itu ya Bapak sekalian ya. Hari ini yang tertinggi 4 ini. Kalau yang tertinggi PKM siapa? Saya tinggal klik PKM. Nah, yang tertinggi itu ya oke. Yang tinggi buku. Bu Des Ambar, buku. Tepuk tangan. Mana Bu Ambar? Di sebelah ya. Nah, kemudian skor haki paling tinggi siapa? Bu Desti. Nah, ini yang terbaik saat yang paling tinggi. Hari ini skor 1 izin ya. Pertama adalah dapat sertifikat dan kedua dapat uang pulsa masing-masing Rp200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai input ya. Kita sampai jam berapa Bu? Nanti? Jam 11 ya Pak ya. Jam 11 ya karena ada acara 11.30 di Pak Rektor di Yayasan ya. Ya, Sampai oke. jam 11. Ya. Baik, Bapak Ibu, silahkan dibuka laptopnya, diisi, diinput dari tahun 2023 Pak ya tadi. Oke, dari 2023 sampai sekarang silahkan diisi, nanti jam 11.00 kami hentikan gitu. Akan kita hitung skor penelitian PKM, buku maupun haki, nanti akan diberikan reward dari Pak Zulkifli. Ya. Oke, Jadi silakan. nanti kalau sore Bapak sekalian setelah dari ruangan sini nanti ini lagi diundur lagi. Sekarang aja ya Bapak sekalian ya. Ya. Kita bantu Bu Hikmah dan membantu diri kita sendiri ya.